Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan salah satu agenda, yaitu MPLS SMP Al Islam secara virtual. Salawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku peserta didik baru yang Bapak banggakan, sesuai dengan jadwal hari ini tanggal 21, Bapak akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala dan cara belajar efektif di masa pandemi. Mari kita simak bersama dan silakan catat materinya yang dianggap penting. Arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Masing-masing punya arti tersendiri. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Biasanya wawasan itu berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Kita menafsirkan bahwa orang yang lebih dewasa, lebih berilmu, wawasannya itu akan lebih luas, ya. Kemudian wiyata. Wiyata itu pendidikan. Jadi kalau kita mendengar kata wiyata itu artinya pendidikan. Dan mandala. Mandala itu tempat atau lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala itu berkaitan dengan pandangan kita atau pengetahuan kita mengenai tempat untuk kita menuntut ilmu, yaitu sekolah. Dalam hal ini SMP Al Islam. Jadi kalian peserta didik baru di SMP Al Islam harus memahami apa itu wawasan wiyata mandala. Kemudian, apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam wiyata mandala itu? Yang pertama, ada yang namanya sekolah. Jelas ya, kita pahami dan kita sudah maklumi bersama bahwa yang namanya belajar itu tentu harus ada yang namanya sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara formal, ya. Kemudian kepala sekolah, salah satu lembaga tentu mempunyai pimpinan. Dalam hal ini yaitu kepala sekolah, mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Dalam kata lain, harus ada hubungan yang selaras ya, antara orang tua, siswa, dan guru. Ya. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, walaupun sekarang situasinya masih belajar di rumah, tolong, karena kalian sudah menjadi bagian dari SMP Al Islam, kalian harus mematuhi dan menjaga nama baik citra guru di SMP Al Islam, ya. Jadi walaupun hanya melalui virtual seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami salah satu atau salah seorang karakter dari guru kalian, karena Bapak juga sama ya, Bapak Ibu guru juga mengharapkan ingin sekali segera menatapi anak-anaknya, bagaimana karakter anak-anaknya, karena terus terang setiap orang itu punya karakter yang berbeda ya. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, dalam hal ini sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga harus tetap mematuhi norma yang ada di lingkungan itu. Jangan sampai warga masyarakat merasa
terbebani karena adanya sekolah di tempat itu. Salah satunya misalnya kalau kalian nanti sudah bisa tatap muka, kalian membawa kendaraan ke sekolah, tolonglah ya etika kendaraannya dipakai, bagaimana kendaraan yang suaranya yang bising janganlah dipakai ya. Kemudian etika berkendaranya ketika melewati warga sekolah pelan-pelan, apalagi sambil mengucapkan punten karena kita orang Sunda, itu adalah suatu hal yang sangat menjunjung tinggi nama baik sekolah. Begitupun nama baik kalian sendiri. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi jelas di dalam sebuah lembaga, apalagi sekolah yang punya tata tertib atau aturan, kita harus patuhi ya. Bukan hanya kalian sebagai peserta didik, tapi Bapak Ibu guru pun harus mematuhi pada aturan tersebut. Ya. Misalnya sekolah punya aturan warna rambut siswa tidak boleh diwarna-warni dengan cat warna misalnya. Tolong dipahami. Karena itu juga menyangkut karakter kalian. Masa anak sekolah mau disamakan dengan anak-anak lain yang hidupnya di jalanan ya. Bapak sangat merasa sedih ketika ada anak Bapak, siswa Bapak ketika dia melihat atau dilihat pada foto profilnya di WA-nya selama masa pandemi ini rambutnya warna-warni begitu ya. Jadi tolong tanamkan sikap bahwa kalian itu adalah anak sekolah, bukan anak yang hidupnya terlantar di jalanan. Kalian harus punya rasa percaya diri bahwa kalian itu lebih baik dari mereka. Begitu ya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Nah, dalam hal ini walaupun masih dalam situasi pandemi, Bapak mohon ya, kita antara guru dan siswa walaupun jaraknya berjauhan, proses belajar mengajarnya pun masih belum bisa bertatap muka, tapi berjalan secara tertib ya. Artinya ketika sudah dijadwalkan misalnya jam 7 kalian sudah mulai belajar mengikuti materi secara PJJ atau daring, kalian harus sudah siap di rumah dengan pakaian seragam ya, walaupun tidak akan pergi ke sekolah. Biasakan bangun pagi, sholat untuk subuh ya, karena kita sebagai muslim wajib sholat, berdoa, kemudian laksanakan aktivitas pagi, bisa bantu-bantu orang tua dulu. Jam 7 ketika mulai kegiatan belajar secara online, kalian cepat ikuti ya. Absen dulu misalnya kalau ada perintah absen dari gurunya, sampai berakhir proses pembelajaran. Tidak lama ya, jam 7 sampai jam 10 setiap harinya. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Nah, itu motivasi buat kalian. Bagi para pelajar tentu harus menjadi seorang masyarakat, warga masyarakat yang sadar akan hakikat sebagai makhluk sosial, sebagai pribadi yang harus taat beribadah, mau belajar dan mau bekerja keras untuk mencapai tujuan atau cita-cita kalian. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini salah satu pengamalan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya.
Jadi dengan belajar membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang bermanfaat bagi khusus diri sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi bangsa dan agama. Itulah tentang wawasan Wiyata Mandala. Pada intinya kalian harus bisa memahami bagaimana situasi di sekolah kalian yang baru, yaitu SMP Al Islam, dan tingkatan sekolah kalian yang awalnya SD itu masih usia anak-anak, bermain dengan teman sebayanya juga bisa berlari-lari sehingga berkeringat ketika belajar sehingga bararahu teu pararuguh gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai SMP, kalian sudah mulai usia remaja, sudah mulai ingin ditaksir oleh lawan jenis, otomatis kalian pun harus mulai bisa mengubah pola sikap yang awalnya kurang baik menjadi baik, dan pertahankan bagi yang sudah baik, dipertahankan sikap itu. Materi selanjutnya 15 cara belajar efektif menurut psikologi, dan ini bisa diterapkan pada saat situasi pembelajaran jarak jauh masa pandemi saat ini. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Kalau kita sudah merasa butuh untuk belajar, insya Allah semangat untuk terus menggali informasi, menambah ilmu, walaupun melalui secara daring atau jarak jauh, kalian tetap akan semangat. Dengan demikian ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita gitu. Belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Nah, ini silakan manfaatkan di rumah, di posisi mana kalian senang belajar. Apakah di kamar, atau di ruang belajar yang punya ruang belajar, atau mungkin di teras rumah sambil menikmati nyamannya suasana pagi misalnya, atau sambil moyan istilahnya begitu ya. Silakan dimanapun kalian suka. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah ini ya, jadi kalau kita belajar sehari cuma 2 pelajaran, karena SMP Al Islam 12 pelajaran seluruhnya dibagi 6 hari selama PJJ ini, jadi sehari 2 pelajaran. Silakan 2 pelajaran itu kalian manfaatkan sampai tuntas. Kalau ada tugas yang harus dikerjakan, bereskan hari itu juga, sehingga tidak akan menumpuk ya. Dan Bapak Ibu guru pun tidak akan terus-terusan menagih siswanya yang memang masih ada pembelajaran yang tertinggal gitu. Bagi waktu belajar. Nah, ini pembagian waktu belajar, karena di sekolah pun sudah dijadwalkan pelajaran selama PJJ itu kurang lebih 3 jam, jam 7 sampai jam 10. Nah, waktu yang lainnya silakan manfaatkan untuk membantu orang tua. Bermain boleh, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita masih situasi pandemi. Jangan sampai kalian belajar di rumah malah timbul penyakit, malah sakit di rumahnya gitu ya. Padahal belajar di rumah ini supaya menjaga kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran. Berdiskusi. Setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Nah, ini ya. Silakan kalian mungkin punya teman atau tetangga yang rumahnya berdekatan, manfaatkan kelompok belajar di rumah. Jadi sehingga ada tugas pun bisa kalian bersama-sama menyelesaikannya. Jadi tidak bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian kuotanya terbatas, bisa dengan teman yang lain yang kuotanya bisa mengirimkan foto atau tugas, bisa saling membantu lah ya.
Kecuali yang memang maunya sendiri, ya silakan sendiri, manfaatkan waktu yang ada. Cari cara membantu konsentrasi. Nah, jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian senang diiringi musik belajarnya, silakan, karena kondisinya masih di rumah. Kecuali kalau nanti sudah di sekolah, tidak mungkin kan ya menggunakan musik, sementara mengganggu teman yang lain yang tidak suka belajar, misalnya diganggu dengan musik. Pahami, jangan hanya menghafalkan. Nah, ini biasanya kita menghafalkan ketika akan ulangan saja, sehingga memori kita itu penuh ya pada saat mau ulangan. Ketika pelaksanaan ulangan boro-boro mau mengerjakan soal tapi malah pusing ya. Jadi kalian selama proses belajar itu pahami terus materi itu, sehingga ketika ulangan tidak lagi menghafalkan dari awal, hanya sekilas-sekilas ya. Jangan malu bertanya. Nah, ini kalian sudah dewasa, sudah mulai usianya bukan anak-anak lagi. Pergunakanlah kemampuan kalian. Kalian punya pendapat, punya pemikiran, punya kemauan. Jangan malu bertanya. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Apalagi kalian sudah punya wali kelas. Kalau ada masalah-masalah silakan sampaikan ya. Coba terus meski gagal. Nah, ini kita harus ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau kita sedang berusaha namun gagal, jangan sampai putus asa. Masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Berproses semuanya juga. Sukai mata pelajaran. Nah, ini tolong, karena kita belajar haruslah menyukai semua mata pelajaran ya. Jangan sampai kalian membuat sebuah pelajaran itu merasa sangat tidak disukai ya. Kalian itu harus semuanya suka pelajaran, kecuali kalau favorit boleh lah ya. Ada pelajaran yang difavoritkan, misalnya pelajaran PJOK karena kalian senang berolahraga gitu ya, itu boleh difavoritkan. Tapi kalau mata pelajaran semuanya harus suka, sehingga kalian bisa menyerap ilmunya secara optimal ya. Manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, ini karena sekarang zamannya zaman modern, silakan manfaatkan pelajaran atau materi. Boleh mengambil dari sumber internet, surat kabar, majalah, dan media lainnya. Bukan hanya materi yang disampaikan oleh guru ya. Guru juga hanya terbatas pengetahuannya, berbeda dengan Mang Google ya. Silakan lebih luas ya. Membuat review atau peta materi. Nah, ini sudah disiapkan peta materi itu oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian tinggal ikuti saja. Membuat kesimpulan. Nah, ini kalian harus pandai membuat kesimpulan. Dan biasanya Bapak Ibu guru pun selalu menarik kesimpulan selesai menyampaikan sebuah materi. Coba latihan soal. Nah, ini setiap materi pasti terakhirnya ada latihan soal dari Bapak Ibu guru. Kalian coba, kalau merasa sulit silakan sampaikan, Pak ini sulit, nanti disampaikan lagi bagaimana cara pemecahannya gitu. Ini yang utama, jangan lupa berdoa. Kita sebagai seorang muslim setiap hari melaksanakan kewajiban sholat. Setelah sholat jangan lupa berdoa. Itu sebagai upaya kita, ikhtiar kita supaya belajar kita bisa meresap ilmu dengan mudah, sehingga kita semua, kalian semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat ya. Itulah anak-anakku yang Bapak sampaikan pada materi kali ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan bisa melaksanakan MPLS ini sampai tuntas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.